Halo guys, setelah vakum hampir kurang lebih setahun karena channel ini hampir aja kena sikat YouTube gitu ya, dan akhirnya sekarang udah bersih dan kita bisa kembali konten ria ngebahas manhwa baru yang sepertinya kalau menurut gua ilustrasinya makin kesini makin cakep aja. Dan karena ini video perdana setelah sekian lama vakum, gua akan membawakan ceritanya dengan santai aja karena gue juga belum ada editor lagi guys. Oke, yang akan kita bahas kali ini ceritanya nggak akan jauh-jauh dari dunia pernagaan, dan bagi kalian yang masih berminat untuk menyimak ceritanya, langsung aja kita masuk ke part pertama. Klan Naga. Klan ini merupakan ras terkuat yang ada di benua Samel, di mana para naga-naga ini menguasai tentang sihir kuno yang bisa dibilang sangat ampuh untuk menghancurkan lawan-lawannya. Meskipun jumlah individu dari ras naga sangatlah sedikit, tapi mereka ini sangatlah kuat dan merupakan musuh terbesar umat manusia di benua Samel. Peperangan yang terjadi selama beratus-ratus tahun atau bahkan mungkin berabad-abad tahun yang lalu masih meninggalkan misteri. Apa nih alasan yang memicu peperangan ini terjadi, yang mana pembantaian terus berlangsung tanpa akhir di antara ras manusia dan naga. Peperangan yang sangat panjang membuat masing-masing kubu kehilangan banyak korban jiwa, di mana tentu ini merupakan sebuah kerugian besar. Di dalam peperangan yang tengah berlangsung ini, nggak ada sama sekali yang namanya negosiasi, nggak ada yang namanya kompromi, nggak ada yang namanya belas kasihan. Intinya bantai. Selama peperangan ini juga, kedua belah pihak belum bisa menentukan siapa pemenangnya, meskipun jumlah korban jiwanya udah nggak bisa kehitung lagi guys. Nah, di tahun 1733 dalam kalender penciptaan, Dragon Slayer terkuat umat manusia yang bernama Leon memimpin pasukan untuk melakukan penyerangan ke klan Naga Silver, di mana mereka bertekad untuk mengalahkan musuh utama kekaisaran, yaitu Ratu Naga Silver yang bernama Rosways, atau di sini kita panggil aja sebagai Rose. Namun yang terjadi adalah Leon dikhianati oleh bangsanya sendiri guys, dimana pada akhirnya ia menjadi tawanan pasukan naga. Nah, kini scene berpindah ke dungeon atau istana Naga Silver, dimana saat itu tiba-tiba Rose datang dan menyuruh kedua penjaganya untuk pergi sebentar karena ia ingin berbicara dengan Leon. Rose kemudian bertanya kepada Leon, gimana rasanya menjadi seorang tawanan? Leon hanya menjawab, ya bunuhlah aku gitu ya, gak usah kelamaan. Tapi sepertinya di sini Rose nggak ingin langsung menghabisi Leon, bahkan menurutnya sayang banget kalau seseorang yang tampan dan gagah seperti ini harus mati dengan cepat. Setelah memberikan sedikit luka di wajahnya Leon, Rose kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan klan Naga Silver. Namun tentu aja Leon langsung menolaknya. Nah, mendengar kata-kata yang kurang enak dari tawanannya, Rose langsung menghajar Leon dengan kekuatan sihir. Bahkan Leon yang sebelumnya kalian bisa lihat ya di rantai, ini sampai terpental dan menghantam dinding dengan sangat keras. Dengan wajah marah, Rose langsung bertanya kepada Leon, apakah dengan kondisinya saat ini yang dikhianati oleh bangsa manusia, Leon akan tetap bermimpi untuk menghancurkan klan naga? Leon meminta Rose untuk gak meremehkan manusia. Namun kemudian Rose langsung mencekik laki-laki itu dengan ekornya dan menyebut Leon adalah manusia yang sangat keras kepala. Menurut Leon, Rose telah melakukan dua kesalahan besar. Nah, yang pertama, seharusnya Rose ini nggak datang sendirian ke tempat ini menemui seorang Dragon Slayer terkuat umat manusia. Nah, yang kedua, sebelum Leon mengatakannya, tiba-tiba ia menggunakan sihirnya, yaitu sihir kutukan darah, yang mana hal itu pula membuat Rose melepaskan lilitan ekornya, dan tubuh wanita itu juga tiba-tiba langsung terasa panas. Rose kemudian terduduk di lantai karena bingung dengan apa yang terjadi kepada tubuhnya, namun tiba-tiba ia melompat ke arah Leon, dan hal itu juga membuat Leon merasa bingung. Leon bener-bener nggak tahu kenapa Rose melakukan hal ini, ditambah lagi raut wajah dari Rose ini kayak orang lagi birahi guys. Oke, gue disclaimer dulu, ini tuh bukan komik 18 ya guys, tapi ceritanya emang kayak gini. Gue juga ya adanya kayak gini. Oke, kita lanjut lagi. Tanpa berkata apapun, Rose langsung mengokop Leon, dan peristiwa ini berlangsung kurang lebih 1 jam. Dan tindakan dari Rose ini lebih ekstrim dari hanya sekedar ngokop. Ya, kalian paham lah. Oke, 1 jam kemudian sepertinya efek dari kutukan darah udah mulai menghilang dan Rose kembali tersadar. Ia langsung marah-marah kenapa hal ini bisa terjadi. Leon kemudian menjelaskan, kutukan darah adalah sebuah teknik terlarang yang hanya bisa dipakai sekali seumur hidup, di mana orang yang menjadi target
darahnya akan bercampur dengan Leon, yang mana hal itu akan menciptakan sebuah ikatan jiwa. Simpelnya ya, jika Leon mati, Rose akan mengalami penderitaan yang tiada akhir. Rose tentu aja bertanya-tanya, kalau efeknya baru akan bekerja ketika Leon mati, kenapa bisa terjadi peristiwa 18 kayak tadi? Menurut Leon itu adalah sebuah kecelakaan dan ia juga nggak tahu kalau efek samping dari teknik ini ya kayak tadi. Rose merasa marah sekaligus merasa malu mendengar semua penjelasan itu. Nah, sebenarnya dengan suksesnya teknik kutukan darah, Leon ini merasa senang. Tapi bukan senang karena bisa melakukan hal 18 dengan Ratu Naga, tapi lebih tepatnya balas dendam kepada klan naga minimal udah berhasil sebelum dirinya ini mati. Perlu kalian tahu ya, klan naga itu mengikuti aturan monogami atau hanya punya satu pasangan seumur hidup. Setelah kematian Leon, sang Ratu Naga nggak akan bisa menemukan pasangan baru dan nggak akan bisa memiliki keturunan. Tentu aja Rose nggak terima dengan keadaannya saat ini, di mana ia langsung mengeluarkan sihirnya dan berencana menghabisi Leon. Namun Leon menyuruhnya untuk nggak perlu buang-buang tenaga, karena dirinya juga sebentar lagi akan mati akibat luka dalam yang Leon terima saat dibogem oleh sang ratu di awal pembahasan tadi. Merasa dirinya belum kalah, Rose kemudian memakai kembali semua pakaiannya dan menggunakan sihir pembalik untuk membuat Leon kembali hidup dan efek dari kutukannya nggak akan berjalan. Oke, kita akan sedikit membahas tentang masa lalunya Leon sebelum dirinya menjadi seorang pemburu naga. Leon Cosmote. Ketika ia berusia 5 tahun, Leon bisa membunuh anjing ganas milik tetangganya menggunakan tangan kosong, di mana saat itu ia dihentikan oleh seorang pemburu naga terkenal yang kebetulan lewat. Nah, di usianya yang ke-10 tahun, ia berhasil masuk ke Akademi Dragon Slayer Kekaisaran untuk melanjutkan studi dan 4 tahun kemudian lulus dengan usia termuda serta mendapatkan nilai tertinggi dalam sejarah akademi. Di usia 15 tahun, Leon udah terjun ke medan perang, membunuh banyak naga, merebut kembali wilayah, dan membuat banyak prestasi militer pokoknya untuk kekaisaran. Leon akhirnya dikenal sebagai pahlawan Dragon Slayer terkuat dan satu-satunya harapan pada saat itu, tapi ya, untuk memimpin kekaisaran menuju kemenangan dan mengakhiri peperangan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke cerita utamanya, di mana Leon yang udah tertidur selama 2 tahun sejak sekarat dan mencoba dihidupkan kembali oleh Rose. Leon akhirnya terbangun dan ia merasa terkejut karena terbangun di ruangan yang sangat bersih, indah, kinclong banget pokoknya. Tapi tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari balik pintu sambil menyapa Leon. Melihat hal tersebut, Leon tambah terkejut karena ia melihat sosok yang lucu dan imut. Bahkan karena hal itu pula, Leon mengira kalau ini adalah balasan atas semua jasa-jasanya karena telah membantu umat manusia. Leon kemudian bangkit dan menyebut gadis itu sebagai malaikat legendaris. Leon mendekatkan wajahnya dan bertanya kepada anak kecil itu siapa namanya. Ternyata anak ini bernama Muen. Namun ada sesuatu yang membuat Leon ini agak penasaran guys. Kenapa rambut anak ini sedikit aneh karena campuran gitu ya, ada warna hitam dan juga putih. Muen menjelaskan kalau kata mamanya, nama Muen itu mempunyai arti bulan. Leon kemudian juga ikut memperkenalkan diri dan tiba-tiba Muen berteriak kalau ia tahu arti dari nama Leon, yaitu adalah singa. Leon bertanya kepada Muen siapa yang memberitahu tentang arti nama Leon. Menurut Muen, ia juga tahu arti nama tersebut karena itu adalah juga namanya. Mendengar hal itu pun Leon langsung terkejut dan ia bertanya siapa nama ibu dari Muen. Dan ternyata itu adalah Rose. Muen juga menjelaskan kalau Leon adalah papanya Muen. Seakan-akan disambar petir, Leon seperti nggak bisa menerima kenyataan kalau ia telah berhubungan badan dengan Rose dan bahkan ia mempunyai seorang anak. Gak lama kemudian Rose tiba-tiba muncul dan ia menyapa Leon dengan ekspresi kejamnya, dan kemudian Rose menyuruh Muen untuk pergi bermain sebentar karena ada sesuatu yang ia ingin bicarakan dengan papa. Di depan wajahnya secara langsung, Leon bertanya kepada Rose, apakah Muen adalah anakku? Dan tentu aja Rose menjawab iya karena nggak ada alasan lain yang menyangga hal itu. Menurut Leon, Rose itu kan membencinya, tapi kenapa ia malah menyelamatkan Leon dan melahirkan seorang anak? Menurut Leon juga, ia sebenarnya nggak mau berhubungan badan dengan Rose di awal pertemuan mereka. Ras mereka itu udah beda dan nggak akan bisa hidup berdampingan.
Namun tiba-tiba dengan ekornya, Ross menarik tubuh Leon ke atas kasur dan melepaskan baju Leon. Dengan sihir di tangannya, Ross berencana untuk mengukir pola naga di tubuh Leon, di mana menurut Ross ini akan menjadi aib bagi Leon karena dengan tanda ini Leon bisa dikatakan telah resmi menjadi tawanan seorang naga dan gak akan bisa meninggalkan Ross sendirian. Sebenarnya ini konsepnya hampir sama ya dengan kutukan darah yang diberikan Leon kepada Ross. Ross pun sedikit penasaran nantinya ketika teman-teman manusia Leon melihat tato yang ada di tubuhnya, apakah mereka akan tetap menganggap Leon sebagai pahlawan Dragon Slayer atau seorang pengkhianat yang menyerah kepada klan naga. Leon sedikit terheran-heran kenapa Ross sampai berbuat sejauh ini. Nah, dengan sedikit menggoda, Ross menjelaskan apa yang disebut balas dendam tapi dari sudut pandang bangsa naga. Jadi konsep balas dendam dari klan naga adalah selalu mempersulit lawannya, bukan langsung menghabisinya. Ross juga ingin membuat Leon merasa malu seumur hidup dan mendapatkan hinaan dari Ross selamanya. Gak lama kemudian setelah tato di tubuh Leon terbentuk, Leon merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam tubuhnya. Dan perasaan itu semacam birahi lah. Kalau dari sudut pandang Leon, berhubungan dengan bangsa naga adalah sebuah penghinaan, tapi bagi Ratu Naga Silver yaitu Ross, membuat seorang Dragon Slayer hebat menjadi budak klan naga sekaligus pasangannya adalah sebuah pencapaian dan kehormatan besar. Meskipun ini terdengar kurang masuk akal dari sisi manusia, tapi ini adalah bentuk balas dendam yang biasanya dilakukan oleh klan naga. Keesokan harinya di Istana Naga Silver, orang-orang sedang ramai membicarakan tentang Ratu Ross yang sepertinya pagi hari ini terlihat bahagia karena suaminya yang telah kembali tersadar setelah tertidur selama 2 tahun. Dari balik tembok, Leon tidak sengaja mendengar percakapan tersebut dan menurutnya Ross ini beneran udah gila karena mengumumkan seorang Dragon Slayer menjadi suaminya. Menurut Leon, Ross ini terlihat lemah lembut kalau di hadapan orang lain, tapi sebenarnya wanita tersebut sangatlah brutal. Terlihat dari kantung mata Leon yang menghitam karena tadi malam Ross bergoyang-goyang dengan sangat liar sampai pinggul Leon ini hampir patah. Leon bertekad untuk pergi dari kastil ini dan berhenti menjadi mainan si Ratu Naga Silver. Leon mencoba melihat-lihat atau ya mengecek kondisi di sekitar untuk bisa meloloskan diri, tapi sepertinya penjagaan kastil ini sangatlah ketat. Tapi Leon juga sedikit heran kenapa jumlah penjaga yang ada di tempat ini rasanya lebih sedikit daripada saat ia dibawa ke tempat ini 2 tahun yang lalu. Ketika memikirkan tentang hal itu, tiba-tiba Leon melihat ada sebuah lubang kecil di depannya dan kalau dilihat lubang ini mengarah keluar istana. Tapi tentu aja Leon agak sedikit khawatir karena bisa aja ini merupakan sebuah jebakan. Karena pikirannya udah buntu, Leon akhirnya ya memberanikan diri untuk masuk ke dalam lubang itu. Namun sayang, dari atas Muen melihat ayahnya yang sedang mencoba kabur lalu melaporkan kepada ibunya. Beberapa waktu kemudian, Leon akhirnya berhasil keluar dari istana dan segera berlari ke arah gunung untuk mencari tahu di mana perbatasan wilayah kekaisaran manusia. Setelah berlari cukup jauh, Leon merasa kalau Ross ini nggak akan bisa menemukannya. Namun fakta berkata lain. Dari atas langit, Ross yang sedang dalam wujud naga silvernya berhasil menemukan Leon dan sebenarnya Ross sangat senang dengan aksi kejar-kejaran ini atau sangat menikmati lah ya. Ross kemudian bertanya kepada Leon siapa yang telah membantunya kabur dari istana dan membuatkan lubang di dinding kastil. Leon menjelaskan dengan nada kesal di mana nggak ada satupun orang yang membantunya untuk kabur. Itu murni keinginan dari Leon sendiri. Ross kembali mempertanyakan alasan Leon yang sangat berusaha keras untuk kembali ke wilayah bangsa manusia, padahal di dada Leon sekarang ini udah ada tato naga. Apakah Leon yakin orang-orang akan menerimanya dengan senang hati? Dan apa yang akan Leon lakukan jika ia kembali kepada kelompoknya gitu ya. Dengan nada tinggi, Leon mengatakan kalau dirinya akan memulai lagi dari awal atau dari nol sebagai seorang manusia biasa daripada harus menderita seumur hidup bersama seekor naga. Karena Leon terus keras kepala, akhirnya Ross membawa Leon terbang dengan tujuan mengantarnya ke perbatasan wilayah kekaisaran manusia. Setelah 3 jam berlalu, sekarang hari udah malam guys, dan Ross menjatuhkan Leon karena mereka berdua akhirnya sampai di perbatasan. Ross menjelaskan kepada Leon bahwa kota yang ada di depannya saat ini adalah kota kekaisaran manusia. Namun Leon gak akan bisa kembali meskipun jaraknya ini udah begitu dekat. Ketika mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba tato naga milik Leon mengeluarkan cahaya
dan Rose mengatakan jika salah satu dari kedua orang yang memiliki tanda naga ingin berhubungan seksual gitu ya, tanda naga akan mengeluarkan sebuah cahaya atau reaksi. Rose yang memang sangat maniak ini kembali menggoda Leon dan mengajaknya untuk melakukan hal itu di tempat ini. Leon bertanya kenapa Rose mau melakukan hal itu di tempat ya di hutan belantara kayak gini. Ternyata di balik hasratnya yang menggebu-gebu, Rose ingin mempermalukan Leon di depan para penduduk desa. Namun Leon dengan tegas akan menunggu sampai waktunya tiba, dan jika masanya telah datang, ia akan membalas perbuatan Rose 2 kali lipat.